Shalom Amang Inang, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami. Karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi.
kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserahlah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Oh
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam Matius 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita membaca secara responsoria. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus lindungi dan menangkan kami, lihat kuasa Dan menyerah, tiada henti ingin menyergap kami dan menghancurkan kami semua. Iblis tetap memikirkan jalannya agar umatmu selalu menderita. Yesus berikan aku kemenangan, Engkau memilih jiwa ragaku. Padamu aku mohon perlindungan atas muslihat dunia padaku. Dan bila hatiku selalu bimbang, Tuhanku jangan kau tinggalkan aku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, aku percaya kepada Yesus Kristus,
Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Kamis.
kita mendengarkan warta jemaat. Warta pelayanan Minggu 22 Februari 2026. 1 Romawi, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Info Kapit dengan topik minggu Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Romawi 2 umum. Sakramen baptisan kudus. Hari ini Minggu 22 Februari 2026. Dalam ibadah pukul 11 WIB dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada 4 orang anak, yaitu 1. Lesia Esther Serenada Nainggolan, 2. Oswald Davin Siagian, 3. Wayne Emmanuel Siahaan, 4. Clarissa Amaureja Hutagal. 2. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 22 Februari 2026 telah menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota, keluarga A. Bapak Robert Saragi, Ibu Mei Ramaita Sihombing, beserta 2 orang anak, gereja asal GKPS Pasar Kemis, Resort Tangerang. Alamat Jalan Siswa Dalam nomor 26A Sukaasi Tangerang dari WIK 29 NRJ 261843. B. Bapak Eko Fernando Parluhutan Simajuntak, Ibu Imelda Pakpahan beserta 2 orang anak, gereja asal HKBP Palmerah Petamburan Resort Palmerah Petamburan Distrik 8 DKI Jakarta. Alamat Primer Park 2 Blok Q 23 Modern Tangerang WIK 16 NRJ 261844. 3. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu 22 Februari 2026 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Bapak Jonardi Fernando Pasaribu, Ibu Septri Parida Ernawati Butar-Butar beserta 2 orang anak dari WIK 36 NRJ 1334. Pindah ke HKBP Luban Hariara Haunatas, Resort Haunatas Distrik 4 Toba. 4. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu 01 Maret 2026 gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga di semua ibadah. Karena itu setiap keluarga agar duduk bersama mengikuti ibadah keluarga. Kita akan mengumpulkan persembahan keluarga di dalam amplop untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota pada tahun 2028. Persembahan 1A, 1B, dan 2 diberikan sebelum khotbah, sedangkan persembahan khusus keluarga pakai amplop diberikan setelah khotbah ke depan. 5. Persembahan ke depan. Hari ini Minggu 22 Februari 2026 kita mengumpulkan persembahan khusus di dalam amplop sebagai tanda kasih atas pelayanan Amang Sintua Lindung Nainggolan dari Pospel Jayanti yang akan memasuki masa purna bakti Parhalado. Persembahan 1A, 1B, dan 2 dikumpulkan sebelum khotbah dan persembahan tanda kasih dikumpulkan setelah khotbah ke depan. 6. Purna Bakti Sintua. Hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 yang akan datang dalam ibadah pukul 11 WIB, gereja kita akan memberangkatkan 2 orang Sintua yang akan memasuki masa purna bakti, yaitu Amang Sintua Jonar Limbong dari WIK 9 dan Amang Sintua Lindung Nainggolan dari Pospel Jayanti. 7. Rapat Parhalado per tahun Badan Usaha dan Sintua WIK. Hari Jumat 27 Februari 2026 akan dilaksanakan rapat Parhalado per tahun Badan Usaha dan Sintua WIK yang dipimpin oleh Pendeta Resort untuk menindaklanjuti pelunasan pembelian lahan. Rapat dilaksanakan di Gedung Sekolah Minggu lantai 2
mulai pukul 17 WIB. 8. Periodisasi pengurus seksi periode tahun 2026-2028. Diberitahukan kepada masing-masing seksi dan pengumuman di setiap dewan agar melaksanakan periodisasi atau pemilihan pengurus periode tahun 2026-2028. Periodisasi dilaksanakan di setiap seksi atau pengumuman yang dipimpin oleh setiap ketua dewan bersama paneroi dari pelayan penuh waktu dan parhalado. Hasil periodisasi diserahkan kepada pendeta resort selambat-lambatnya Jumat 27 Maret 2026 dalam sermon parhalado. 9. Sintua Week 21. Sesuai hasil sermon parhalado sejak hari ini Minggu 22 Februari 2026 yang menjadi Sintua Week 21 adalah Amang Sintua Menteri Manalo. 3 Romawi, koinonia atau pelayanan persekutuan. Pertama, seksi pemuda. Hari Jumat 20 Februari 2026 dalam sermon parhalado telah dilaksanakan serah terima trofi juara 3 perlombaan futsal Parheheon Naposo Bulung HKBP Taman Mini dari seksi pemuda HKBP Tangerang Kota kepada parhalado Partau. 4. Marturia, pelayanan kesaksian. Seksi musik. Hari ini Minggu 22 Februari 2026, seksi musik mengadakan ibadah syukur awal tahun atau bona tahun dipimpin oleh Amang Pendeta Sardono Siburian. Bertempat di Sopo Saroha, masuk pukul 13 WIB. Agar seluruh anggota seksi musik mengikuti kegiatan tersebut. 5. Diakonia, pelayanan kasih. 1. Dana bantuan pendidikan. Hari Jumat 27 Februari 2026 gereja melalui seksi pendidikan akan memberikan dana bantuan pendidikan tahap kedua untuk tahun ajaran 2025-2026. Dana bantuan pendidikan akan dibagikan melalui Sintua Week masing-masing. 2. Ucapan selamat dan doa. Full timer, parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 76 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 26 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkau kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini dapat dikonfirmasi ke parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati Horas. Ralat pertengahan week 32 dibagas keluarga Prengki Sitompul, Borobutar-Butar, alamat perumahan Panorama Sepatan 1 Blok G5 nomor 11. Kita mendengarkan lagu pujian dari Ama Cantata Gloria, dilanjutkan lagu pujian dari seksi lansia.
kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 806 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Apapun terjadi padamu, Tuhan menjagamu. Kasih setia-Nya bersamamu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita, Amang dan Inang. Di Minggu Info Covid, firman Tuhan sabda kebenaran bagi kita tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 dimulai dari ayat 49 sampai dengan ayat 57. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita. Demikian firman-Nya. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil nama-Mu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah Kau tutupi telinga-Mu terhadap kesaku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggil-Mu. Engkau berfirman, jangan takut. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita terakhir kali menangis atau meneteskan air mata? Baik karena kesedihan, duka, atau mungkin air mata terharu karena kebahagiaan. Kalau kita masih bisa meneteskan air mata, baik oleh karena kesedihan yang kita alami ataupun karena sebuah kebahagiaan, kita patut bersyukur dan berbahagia. Mengapa saya katakan demikian? Sebab memang ada orang yang susah meneteskan air mata, baik dalam keadaan yang paling sedih maupun keadaan yang paling bahagia. Karena ada orang memang yang jumlah air matanya kurang dari normal karena kekurangan komponen-komponen tertentu dalam matanya. Akibatnya lapisan air mata semakin lama semakin rusak sehingga terbentuk titik-titik kering pada kornea, sehingga mata terhalang fungsinya. Jadi dong dah halak memang namol mereburi luna, danga dongi luna. Makanya mau lebar ngadong dojol matangis ali danga dongi luna. Saya pikir mai tangis sandiwara. Apa memang itu? Nasodong dari mata. Tetapi sampai ada orang kalau dia tidak memiliki air mata, ada orang yang sampai rela membeli air mata. Jadi dong adok kalak manhor air mata. Itu yang disebut dengan air mata artifisial. Dia dijual dalam bentuk kemasan. Nah, kemasan yang ada kemasan dia yang 15 ml tahan untuk beberapa hari. Namun ada juga dia yang disebut dengan ampul mini yang isinya lebih sedikit dan hanya bertahan 24 jam, hanya 8 tetes saja. Jadi lu halak noloma nur air mata.
Tekuat dong dohi tadi son, nah ya manor ilu-ilu. Nah mula dong rupani, mula tangis awa sosipan itu maksud tu. Dan pola tu orang mau liape gratis, anggo ilu-ilu ini si malolongo, boy do liano gratis hati. Karena itu amang dan inang, kalau kita masih bisa meneteskan air mata, baik dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah yang besar, kita patut berbahagia. Karena coba kita bayangkan, seandainya di rumah duka misalnya, keluarga saudara kita semua sudah menangis, mamangangguki, dan mencucurkan air mata. Tapi holak kita manaso dari ilu-ilu. Ikut sudejol mama merek kita. Enabuhado inat taniyati halak natangis. Ibana na mati nama ibadah musim nasota tangis. Ala memang nasodong do ilu-ilu tak, karena memang mata kita tidak lagi memproduksi air mata. Hanya memang amang dan inang dalam banyak budaya menganggap bahwa air mata itu adalah lambang dari duka dan derita. Bahkan lebih parah dari itu, air mata yang menetes atau yang terkucur itu sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Jadi mulai kalau natangis dari dulu, yang enggak cengeng nai oleh naka. Itu bayan halak batak. Dak ya olo tangis di na patar, ale tangis di na bunyi maila setunggai bisudi ma boto hol soni rohakon juk dauda hola mekkel di na patar do weda anggo di na bunyi holan na saya tangis do ke pura-pura adi, dan itu sakit melakoni hal seperti itu. Tapi memang karena ungkapan itu, karena paham bahwa sering orang yang menangis atau yang berurai air mata sering dipahami sebagai orang yang lemah. Orang yang lemah. Sehingga mulai di rumah duka kita, isi udah gubudang tangis. Ini udah mana ngama? Aima. Anggo amai heran na tigar. Dang nas dong ilu-ilu na. Alis itu yang diberendongan nih bana tangis. Enawado lai, sotungin na kan. Pola song niu terilu-iluin na kan. Bana pan suang-suak pun nama. Olo inna rubani. Gumudang duak kay na tangis di rumah duka daripada akka ama. Nang pero bani siya dong udah aman Allah manetek kon iluna. Dan dari kecil juga sering kita mendengar seperti ini, apalagi kepada anak laki-laki. Jangan menangis. Mulut bawat tong. Saya nengok dulu. Mulu dilicing bapa ya bang, dilicing pak nih bon, mukap, sotong tangis solo di nerupani, suina macina, emang licing si bata dang hola ke olu do bulu, macik do bulu sian ha mulu hona tu pak nih bon, macitan, buhabe tar tahun nih bebe, unang tangis so ini nerupani, habis selala dilicingi, dibel-bel. Orang kau tangisin na. Ali molo itu ni bedilicing tangis dang polawa. Ali molo tu bawa dudang boy tangis. Karena laki-laki memang dilarang cengeng dan dilarang menangis. Nah. Tetapi benarkah demikian amang dan inang? Kalau anggapan umum memahami menangis atau mencucurkan air mata itu tanda kelemahan, apakah itu benar? Itu adalah anggapan yang keliru. Air mata yang terkucur atau air mata yang menetes atau orang yang menangis dan mengeluarkan air mata itu tidak selalu tanda kelemahan dan tanda dari kecengengan. Tuhan Yesus ada tangis dan pernah berurai air mata dalam Yohanes 11 ayat 35. Yesus juga pernah berduka dan menangis serta meneteskan air mata. Donot sama Yesus lemah. Kita berkata Yesus itu yang cengeng. Daud juga pernah menangis. Paulus juga pernah menangis.
Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Maka menangis atau meneteskan air mata itu bukan tanda kelemahan. Tapi meneteskan air mata adalah tanda rangsangan. Kita tidak usah dulu berbicara kepada iman. Tapi tanda rangsangan. Dan umumnya ada dua. Tanda rangsangan yang menimbulkan air mata. Yang pertama rangsangan jiwa atau emosi. Artinya air mata bisa menetes karena rasa sedih, karena beratnya persoalan hidup, karena duka. Atau orang juga bisa meneteskan air mata karena kebahagiaan, rasa haru. Itulah rangsangan jiwa atau emosi yang bisa menimbulkan air mata. Namun ada juga rangsangan ragawi. Ketika mata terkena debu. Atau ketika mata mengalami iritasi, maka meneteslah air mata untuk membersihkan. Tetapi ada juga air mata sandiwara. Kan itu kan? Ya harus ngomong cerita. Alion sandiwaranya berakhir luar biasa dong. Merbada mamat taido inate di jabu. HP pas di jabu nasi da berena. Jala perbadanon posah do borak dong. Molo tangisan nong inatay di si berenai mailay bana. Ditahani bana datong dang tangis. Alay ala dang tartaon na be. Cerita di Jakarta do de. Lamay bana tu rumah duka. Lamay bana tu rumah duka. Pas musema memang adong namati di rumah duka. Ama. Jadi torok dotong jolma. Papa bunga pi gudang. Olah sati bana tu rumah duka. Dijuluni namati manganggu bubari bana. Ih tangis suni bana. Seguguni guguna. HP namati on adong dua inat tanah. Jala tikimar sahik-sahik do amat tahun ngamar bagi-bagi harta na duon. Anggo perusahaan na di Karawangi di home. Anggo kontrakan na di Tarangerangi di Aume. Anggo hotel na di Bali amar bagi masuk dia lagi. Habe ala tangi sinaton masih bereng main atane duon. Dang olak kita ni dua bianggi. Ina syakangan tu di nomor 2. Kurang ajar do mat tahun natin nama dok nama ti. Adong do bebina betuluhonin na. Ujung nama harus pusik malah kini dua. Dia mata bagi tuang kitonin narubani. Na betuluhonon. Adong ma perbagianan na dilian ningom ma. Dung sepakat lagi na dua di Juma inat tahun. Pos maroham, baru ada hoin, baru maburon, dang polo dokate, satu ngadongan dong itu, ngadu seberohan nami, audo ripi parjulo ni, itu mana mati on, badua hon, homa baduluhon, asai pakak biame, nesana ma di hoin na, iba buat, gue bagas tersuri na tot tangis, merleba do hape naluja. Kan? Nang pero panisan diwara ya di mata ne. Ali nang pala tiru hamusong ni te. Dang nalubi dapat muna songone. Amang dan inang kalau orang beranggapan bahwa air mata itu adalah tanda kelemahan, tetapi dari firman ini kita belajar air mata bukan tanda kelemahan, tetapi bahasa tubuh yang mengungkapkan isi hati, perasaan, kondisi yang tidak lagi terkatakan. Jadi hal nantangis belum tentu dia orang lemah, tetapi dia adalah orang yang kuat. Sebab Amang dan Inang ayat 49 teks khotbah kita minggu ini dimulai dari kalimat
Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Ayat 49 sampai 50. Air mata yang bercucuran secara terus-menerus dari mata Yeremia bukan berarti menunjukkan bahwa Yeremia itu cengeng. Bukan berarti mau menunjukkan bahwa Yeremia itu lemah. Bahwa Yeremia itu putus asa. Tetapi air mata yang bercucuran secara terus-menerus adalah simbol atau bahasa dari duka di dalam hati. Bahasa yang mengungkapkan rasa sesak, pergumulan yang teramat berat. Ketika mulut tidak mampu lagi berkata-kata, mengungkapkan beratnya persoalan dan pergumulan hidup, air mata menjadi bahasa yang bercerita, mewakili isi perasaan dari setiap orang. Alani akamang mulu tangis sinat dari jebu, unang terlokam bertangis-tangis so, nak murakku tangis so, sedang dah mata so kan? Memang nasu terhatahun di mana be? Nang terhatahun na be, mamereng pa, pangalahom. Nang tahun Nabi, tangis bagaimana? Nang naso margugu ipana. Bukan dia tidak mampu, tapi itulah bahasa tubuhnya. Untuk memberitahu bahwa keadaan hatinya sangat berat. Demikian juga dengan Yeremia. Yang pertama dia sedang mengalami tekanan yang berat secara pribadi. Sebagai seorang nabi dia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman bagi orang-orang Israel, terutama pemuka-pemuka agama, para pejabat-pejabat kerajaan, terutama raja seperti Zedekia yang sudah jauh menyimpang dari jalan Tuhan, yang hidup di dalam ketidakbenaran, tidak setia kepada Tuhan. Setelah umat terbuang dalam gelombang yang pertama, masih ada yang tinggal di Israel. Sesuai dengan pesan Tuhan, Yeremia menyampaikan berita penghukuman. Bahwa semua akan mati, akan binasa, kata Yeremia. Kalau kita baca dalam Yeremia 38. Maka orang tidak terima ditegur. Yeremia di penjara. Dan bukan hanya di penjara. Setelah Yeremia dikeluarkan dari penjara, lalu mereka memasukkannya ke dalam perigi. Kita baca Yeremia 38 ayat 6. Demikian disebut di sana. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Perigi ini tempat penampungan air hujan. Sebagai antisipasi kalau terjadi musim kering. Apalagi Israel mayoritas padang gurun, susah menemukan air. Maka ada lubang penampungan air. Artinya bahwa musim kering, dari situlah dapat air. Itu sih madipa masuk si Yeremia. Sangat dalam. Itu sebabnya dalam ayat 52 sampai 54 teks khotbah kita ini, Yeremia berkata, seperti burung aku diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup ke dalam lubang, melempari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka aku binasa. Itu pergumulan pertama. Tapi ada juga pergumulan umum. Umat telah terbuang ke Babel. Telah terbuang ke Babel. Itu sebabnya dalam ayat 51 Yeremia berkata, mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Ini menunjuk kepada orang-orang Israel yang sudah terbuang ke Babel. Yerusalem sudah hancur. Mereka kehilangan segalanya. Kehilangan harga diri, kehilangan kejayaan, kehilangan harta, kehilangan kebersamaan, kehilangan relasi, semua kehilangan.
Itu sebabnya dalam ayat 51 itu, mataku terasmi oleh sebab keadaan yang sangat mengerikan di Babel. Bait suci Allah telah hancur, tinggal puing-puing, Yerusalem merata dengan tanah. Teramat berat. Amang dan Inang coba kita bayangkan. Dalam ayat 52, seperti burung aku diburu-buru oleh mereka. Isi dodi tadi sona pelagi ke bawah amah, tikina julu di hamek metota, tikidek dana kita, nalomoro hana membuat katapil. Tahu tuh katapil nasi tulpangi mana? Si patakan ni katapil pidung idang ala narikot diba. Kita malu bahasa Indonesia nama katapil tahe. Taruh masuk menembak kate. Tatembak pe pidungi, dang nalau rikok di kita. Tidak ada, hanya kepuasan aja. Bahona mati balok di sini. Seperti itulah gambaran dari penderitaan Yeremia. Diburu seperti burung. Dan burung menunjukkan ketidakberdayaan. Nah, Amang dan Inang di titik pergumulan yang paling dalam itulah Yeremia. Diburu seperti burung, dilempar hidup-hidup ke dalam lubang, dilempari dengan batu. Dan dia merasa seolah-olah air telah memenuhi dia di dalam lubang itu. Ya pasti mati bukan? Pasti ingin mematikan. Mendapat tekanan dari musuh, kebencian atau dalam bahasa sekarang dipersekusi, dibuli. Bukan karena melakukan kejahatan atau kesalahan. Tetapi karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amang dan Inang saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar bahwa setiap pergumulan yang kita alami, kesulitan, kesusahan yang kita alami, tidak selalu karena kesalahan atau kejahatan kita. Kalaupun kita jahat misalnya. Tetapi ada pergumulan, kesulitan, tantangan yang teramat besar, justru bukan karena kita salah, tetapi karena kita melakukan yang benar. Atau memang karena itu diizinkan Tuhan. Seperti teks epistel kita tadi, bagaimana Yesus menghadapi pencobaan. Ketika dia sudah berpuasa, tidak makan, tidak minum, selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Maka Roh Kudus menuntunnya ke sana dan iblis mencobai. Apakah karena Yesus bersalah maka dia dicobai? Apakah karena Yesus bersalah sehingga dia dibawa ke padang gurun? Amang dan Inang, ada tahap, ada fase padang gurun dalam hidup kita. Ini harus kita imani. Hidup ini tidak selalu berjalan di tanah Kanaan, tanah yang penuh susu, makmur, bahagia, gembira, tawa dan kebahagiaan. Tetapi ada fase yang harus kita jalani, fase yang disebut dengan padang gurun. Fase-fase kesulitan dan kesusahan, sakit, duka. Mungkin pekerjaan kita tidak memberikan hasil yang begitu seperti yang kita harapkan. Fase padang gurun. Padang gurun adalah lambang kesengsaraan dan lambang tidak adanya kehidupan. Sodong di mana nggak? Tidak ada air, tidak ada makanan. Panas ketika siang, dingin ketika malam. Ada di mana masa dan waktu Tuhan menuntun kita ke padang gurun. Seperti Kristus yang dituntun oleh Roh itu. Kita lapar, kita tidak berdaya, kita sakit, kita menangis, kita menjerit. Dan kita merasa tidak mampu. Itulah siklus, atau itulah memang jalan hidup kita. Ketika kita mengikut Kristus, Tuhan bisa menuntun kita, membawa kita ke padang gurun. Bukan supaya kita binasa, bukan supaya kita jatuh, bukan supaya kita lebih sengsara dan menderita. Tetapi Tuhan mau mengangkat kita. Itu sebabnya kata iblis, jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Identitas kita diuji.
Bukan ketika hidup kita semuanya serba baik. Identitas kita sebagai anak Allah, identitas kita sebagai orang-orang percaya diuji pada masa-masa padang gurun itu. Bukan ketika proyek kita semua berhasil. Bukan ketika tender kita semua berhasil. Bukan ketika jabatan kita melejit ke atas. Bukan ketika usaha dagangan kita lancar mendatangkan untung yang besar. Tetapi iman kita diuji. Di pasir padang gurun itu. Anak yang bertingkahlah. Ketidakharmonisan dengan suamilah. Dan lain sebagainya. Terus apa yang kita teladani dari Yeremia ini? Ayat 49 kebalik. Air mataku bercucuran secara terus menerus. Apa artinya? Jujur dengan keadaan. Jujur dengan keadaan. Sekalipun memang sekarang dunia ini sedang membawa kita, menuntun kita supaya kita menjadi orang yang berpura-pura dan seolah-olah kuat. Sebab yang menangis sering dipahami sebagai tanda kelemahan, tanda kecengengan. Tetapi Alkitab berkata tidak. Yeremia, hamba Tuhan itu pun menangis. Tetapi dia tidak kompromi dengan keadaan sama seperti Kristus. Tidak menjadi kompromi dengan dosa. Ya memang lapar 40 hari 40 malam. Atau ya mak, ibu Tuhan itu enamale dua utakku mau. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa sekecil apapun. Ati wala ni malet tadarok kepeng tagabe manakko. Atau ya mak, Tuhan ini mengatu sih. Tuhan tidak pernah kompromi dengan hal itu. Kita harus jujur dengan keadaan kita. Apa yang dialami Yeremia mungkin bisa kita alami dalam versi dan bentuk yang berbeda. Jatuh ke dalam lubang yang paling dalam. Di titik penderitaan dan kesusahan yang teramat luar biasa. Kita berada di titik yang paling rendah. Hati terluka, perasaan tertekan, air mata terus bercucuran. Tetapi Amang dan Inang, itu bukan tanda kelemahan. Bukan tanda kelemahan. Jadi, dang say tiupot tapat dohania te mekel dina par tangis dina nabuni tahu. Itu sangat menekan dan menyiksa batin dan jiwa. Wah mekel dina par tangis dina buni. Seolah-olah kita memiliki dua kepribadian. Menangislah. Teteskan air mata, bahkan menjerit, berteriak bila penting. Kalau memang keadaan hati kita sudah tidak lagi tertahan karena besarnya pergumulan. Kita harus jujur dan terbuka dengan keadaan hati kita. Tidak perlu berusaha menunjukkan bahwa kita ini seolah-olah kuat. Kita ini mampu, kita ini hebat. Apalagi di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu berpura-pura kuat. Sebab Tuhan tahu sampai di mana kemampuan dan kekuatan kita. Tahu. Dan Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang datang dengan tetesan air mata. Dak ya ditulak Tuhan ini. Kalau natangis dapat ditesar donon. Waduh, udangin langsung. Tidak ada. Tuhan pernah menolak. Tetapi Tuhan hadir. Kasih Tuhan tetap hadir seperti udara yang setia mengisi paru-paru kita. Demikianlah kasihnya mengisi kekosongan hati kita, kehampaan hati kita. Dia tidak memaksa supaya kita tidak menangis. Dia tidak memaksa supaya kita segera pulih. Tetapi dia senantiasa melihat, mendengar, dan menuntun kita dengan sabar. Apalagi di era media sosial kan. Orang malu menunjukkan kelemahannya di sini dan pergumulannya. Banyak orang yang berpura-pura di media sosial ini.
Marputu pe pura-pura bahagia. Itu kan? Ayo pura-pura bahagia ini rupanya. Senyum deh nate. Pak nape setuju lu kan songni mulai nata marputu kan? Pura-pura bahagia. Supaya tidak kelihatan lemah. Asodang ibu to halak. Buah kondisinya. Tidak ada yang salah dengan itu. Kita jujur dengan perasaan kita. Dengan keadaan hidup kita. Sekali lagi Amang dan Inang, air mata bukan tanda kelemahan, tetapi bahasa atau simbol. Ungkapan hati kita yang begitu dalam. Kita sampai harus meneteskan air mata. Dan Tuhan berempati dengan itu. Yang kedua Amang dan Inang dari teks khotbah ini, Tuhan itu dekat bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu dekat bagi orang-orang yang memanggil namanya. Kita bisa bayangkan bagaimana Yeremia. Kalau dia sampai berkata, aku seperti burung-burung yang dikejar, yang diburu. Aku sedang berada di dalam lubang, dilempari dengan batu dan air seolah-olah memenuhi aku. Kita bisa bayangkan. Tetapi dari titik yang paling rendah, dari kejatuhan yang paling dalam, Yeremia berseru kepada Tuhan. Ayat 56. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Dari dasar lubang yang dalam. Artinya Yeremia berseru kepada Tuhan tidak di altar ini. Tidak di tempat duduk di gereja. Tidak di tempat yang nyaman. Tidak di dalam kamar. Dan bukan juga di dalam penjara. Tetapi di dalam lubang yang paling dalam. Dan hebatnya dia percaya. Tuhan mendengar dan melihat dari surga. Dari tempat yang maha tinggi ke tempat yang paling rendah. Tuhan melihat dan mendengar. Itu sebabnya ungkapan doa-doa kita. Apalagi tang yang nih hita HKBP ya dia. Doa peho Tuhan di Banua Gijang. Jonok doho dia akan maju. Ini bukan ungkapan perasaan. Tapi ini adalah iman yang nyata. Iman yang nyata. Dan ini sangat berdasar. Apa dasarnya? Karena kita tahu dan percaya Tuhan itu maha hadir. Dia pun hadir di lubang penderitaan kita itu. Kalau Yeremia berteriak meminta tolong. Aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam, engkau mendengar suaraku. Artinya sekalipun Tuhan bertahta di sorga, tetapi dia hadir di dalam lubang penderitaan kita. Dia dekat, dia mendengar dan dia melihat. Bukankah ini iman yang nyata? Karena kita tahu dan percaya, Allah yang kita percaya itu adalah omnipresent, maha hadir. Yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bukan hanya hadir di gereja ini, tetapi dia hadir di tempat tidur di mana kita menangis, di mana kita meneteskan air mata, di dapur di mana kita bersusah payah, di tempat kerja, di jalan. Ketika kita menghadapi berbagai kesusahan dan penderitaan, Tuhan hadir pun di sana. Maka kalau Yeremia berkata, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Dan engkau mendengar. Ini pun mengajak kita Amang dan Inang. Untuk terus berseru dan memanggil nama Tuhan. Dalam segala keadaan yang kita alami. Bukan hanya di gereja ini. Tetapi setiap saat. Terutama dalam keadaan kita yang begitu sesak. Hati kita yang begitu tertekan. Di mana engkau berada, katakanlah dalam doamu. Aku berseru dari kamarku ini. Aku berseru di dapur ini. Aku berseru di tempat kerjaku ini. Aku berseru di dalam kegagalanku ini. Aku berseru di baringanku ini karena aku bersakit. Berserulah ketika kita terawat di rumah sakit terbaring. Di ruang ICU, di ruang operasi, dan lain sebagainya. Berserulah. Tuhan hadir dan Tuhan mendengar. Itulah baiknya Tuhan kita itu.
Dan Tuhan mendengar kita bukan di saat kita sudah pulih. Tuhan memeluk kita, menyambut kita bukan di saat keadaan kita sudah baik. Bukan di saat kita sudah berhasil. Tetapi dalam segala keadaan, dalam kejatuhan kita yang paling dalam pun, itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Hanya Amang dan Inang, kadang kita merasa bahwa Tuhan hanya layak didatangi oleh mereka yang kuat, oleh mereka yang imannya besar, oleh mereka yang pandai dan cakap dalam berdoa. Tuhan hanya layak didatangi oleh mereka yang pandai memuji Tuhan, yang pandai bernyanyi. Lantas bagaimana kita yang tidak pintar berdoa ini? Bagaimana kita yang sedang lelah, yang sedang letih dan lesu? Apakah Tuhan menolak kita? Atau apakah kita hanya terdiam dan pasif dan kita tidak tahu harus memulai dari mana? Sekali lagi Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan tidak berkata, marilah kepadaku yang pintar berkhotbah. Ya, marilah kepadaku yang berdoa panjang-panjang saja. Oh tidak, Tuhan tidak berkata seperti itu. Sekalipun kita tidak tahu menguraikan kata-kata di dalam doa, supaya doa kita kelihatan begitu baik dan enak didengar. Atau ketika mulut kita pun tidak pandai untuk memuji dan bernyanyi. Tetapi Tuhan menyambut kita dengan tangan terbuka dan merangkul kita. Amang dan Inang, Tuhan tahu kita lelah. Tuhan tahu sebesar apa beban yang sedang kita pikul hari ini. Dan hebatnya, Dia tidak menunggu sampai keadaan kita pulih baru Dia datang untuk memeluk. Tetapi Tuhan hadir di titik yang paling sunyi dan tidak berdayanya kita di dalam lubang seperti kata Yeremia. Tuhan tidak sedang mencari siapa yang paling kuat berdiri, siapa yang paling panjang doanya, siapa yang paling kuat suaranya ketika bernyanyi, siapa pemberian yang paling besar. Tetapi Tuhan senantiasa dekat kepada orang-orang yang tekun mencari dan memanggil Tuhan. Meskipun dengan suara yang tidak nyaring. Meskipun dengan mulut yang bisu dan terdiam. Tetapi Tuhan mengerti bahasa air mata kita. Tuhan mengerti bahasa air mata kita. Tuhan melihat jauh ke kedalaman hati kita. Letih lesu. Dan disitulah Tuhan menyalakan kembali kekuatan kita. Berserulah kepada Tuhan. Sebab Tuhan dekat bagi orang-orang yang memanggil namanya. Dekat. Yang terakhir Amang dan Inang, jangan takut. Ayat 57. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman jangan takut. Amang dan Inang, siapapun orangnya pasti pernah mengalami dan merasakan takut. Sehebat apapun. Hanya Yesus yang tidak pernah takut. Sekalipun iblis sudah menawarkan hal-hal yang spektakuler dan begitu luar biasa. Tetapi Yesus tidak pernah takut dan gentar. Siapapun kita pernah mengalami. Baik orang tua, orang muda, baik orang yang tinggal di kota maupun di desa. Tetapi saya mau katakan ini Amang dan Inang, terutama firman Tuhan. Selogikanya rasa takut kita, ya, selogikanya rasa takut kita, Alkitab tidak pernah kompromi atau mengkompromikan atau bertoleransi dengan rasa takut yang kita alami. Dakkari dok bibil tei, ay mabiar daw Tuhan. Dakkari dok bibili, o idot tong, molosong no do, bawazar do mabiar. Tasiga ti bibil tei darong di dok song na.
Selogika apapun rasa takut kita, sebesar apapun pergumulan kita, sebesar apapun masalah kita, Tuhan hanya berkata jangan takut. Hanya itu. Jakya di do, ai anggo hopat di tesardono, wajar dotong mabiaro, eposodo beho. Jakya do dia hosongone. Tuhan tidak pernah kompromi dengan itu. Dan inilah yang disaksikan oleh Yeremia. Ketika dia berhadapan dengan masalah yang teramat besar, yang melampaui kekuatannya dan kemampuannya. Dari seruan yang amat sungguh-sungguh dan permohonan yang begitu mendalam, Yeremia berkata, jangan takut. Itulah keyakinan Yeremia. Tuhan berkata, jangan takut. Apakah ini tindakan atau jawaban yang dibutuhkan Yeremia saat itu? Naodo di hasi holis Yeremia alus di debata? Kemungkinan besar tidak. Coba kita bayangkan Amang dan Inang. Kalau kita sedang mengalami persoalan besar, dana butuh hepeng, atau ada keluarga yang sakit dan butuh dana untuk perobatannya. Martang yang mahita Tuhan. Hawero malus ni Tuhan. Unak koma biarin naulan ya lusna. Puas do kita? Yang kita butuhkan uang untuk perobatannya, untuk tindakan. Waduh Tuhan. Bahasa gabi unang koma biarin lusnya. Hepeng do upangi do. Kan gitu. Kadang tidak masuk akal. Tetapi kenapa dalam setiap pergumulan dan hal-hal besar yang kita hadapi, mengapa Tuhan selalu berkata jangan takut? Amang dan Inang, kalau firman Tuhan berkata jangan takut, bukan berarti masalah langsung selesai. Bukan berarti perut langsung kenyang. Bukan berarti dompet langsung terisi dan penuh. Dan bukan berarti dapur langsung mengepul. Bukan berarti juga penyakit langsung sembuh. Bukan itu. Tetapi ungkapan jangan takut, ini menuntun kita untuk selalu mengarahkan diri, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bukan hanya kepada masalah, itu yang pertama. Kalau Tuhan berkata jangan takut, itu berarti kita tidak sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan kita. Ada kekuatan yang lebih besar juga dari masalah yang kita hadapi. Yaitu kekuatan Tuhan kita itu. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Besar, dan Maha segala-galanya. Kita tidak sendiri. Dia di pihak kita. Mulu jahuba dongata ICB. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Karena itu kalau Tuhan berkata jangan takut, Tuhan berada di pihak kita. Kita tidak sendiri. Dia bersama-sama dengan kita. Menghadapi pergumulan dan perjalanan hidup kita ini. Pernahkah Tuhan kalah? Pernahkah Tuhan kalah Amang dan Inang? Ya duta begitu hatai talu. Tak ya. Kalau seolah-olah kalah mungkin ya. Seperti teriakan Yesus kan. Eli Eli lama sabaktan seolah-olah kalah. Tetapi Tuhan tidak pernah kalah. Itulah yang meyakinkan kita. Karena itu kalau firman Tuhan berkata jangan takut. Ini untuk menyembuhkan hati yang sedang ragu. Menguatkan hati yang sedang bimbang. Memulihkan hati yang kecut. Karena begitu besarnya persoalan kita. Jangan takut, Tuhan bersama dan beserta kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa di surga untuk firman Tuhan yang Tuhan telah taburkan melalui hamba-Mu dalam ibadah pagi ini. Betapa kami bersyukur dan berbahagia memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah menolak atau menjauh dari kami.
Bahkan dalam keadaan kami yang sangat terpuruk pun, ketika mulut kami tidak lagi mampu untuk berucap, dan lutut tidak lagi mampu untuk berdiri karena beratnya beban hidup kami, tetapi Engkau mengetahui bahasa air mata dan melihat ke kedalaman hati kami. Engkau mendengar seruan-seruan bukan hanya dari mulut kami, tetapi jeritan hati oleh karena besarnya pergumulan yang kami hadapi. Tuhan dekat, dan kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Hadir. Bukan saja hadir di altar gereja ini, tetapi hadir dalam setiap sisi-sisi kehidupan kami. Hadir di rumah, di pembaringan, bahkan di tempat kami tidak berdaya, bahkan ketika saudara-saudara kami juga terbaring di rumah sakit atau di kolong jembatan dan di berbagai tempat. Tuhan hadir dan dekat bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Dan Engkau berkata, jangan takut. Memulihkan hati dan jiwa kami yang bimbang, yang ragu, bahkan yang kecut dan pahit karena besarnya pergumulan kami. Tuhan menyambut kami dengan tangan terbuka dan merangkul kami penuh dengan sabar dan kasih. Sehingga kami pulang dari rumah-Mu ini penuh dengan sukacita, bukan karena pergumulan kami selesai, bukan karena penyakit kami sudah sembuh, tetapi karena Tuhan senantiasa hadir, merangkul dan memeluk kami. Maka hati kami semakin mantap melangkahkan hidup kami, melanjutkan doa-doa dan harapan kami dan juga setiap kegiatan aktivitas kami. Karena kami percaya Tuhan hadir memberkati dan menyertai kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di HKBP Tangerang Kota ini. Tuhan yang memberkati Amang, Inang, dan Naposo Bulung juga anak-anak sekolah minggu. Tiap-tiap pribadi maupun juga keluarga. Mencurahkan damai sejahtera dan cinta kasih, terutama di tengah-tengah keluarga. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati ketika kami mau setia kepada Tuhan. Hidup dalam cinta dan damai sejahtera. Kami percaya setiap pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan akan memberikan buah-buah yang manis dan yang terbaik. Sehingga kami selalu bersyukur kepada Tuhan, menikmati anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Tuhan mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan. Dan ajar kami untuk mengenal dan menghitung berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Sehingga kami menjadi pribadi yang terus menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terutama bagi jemaat-Mu yang sakit, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa untuk Inang Imelda Malau, Amang John Eli Bersitinjak, Inang Elsina Simorangkir, Inang Dewi Sinurat, Amang Kalber Saragi, Inang Lika Lestari Sitorus, Amang Mohan Siahan, Inang Murniati Huta Barat, Elena Claudia Siregar, Amang Mangantar Simanjuntak, Amang Harlen Sitorus, Amang Sintua Sultan Siregar, Salomo Lamgandamaha. Demikian juga dengan Inang Eva Rosiana Ambarita, Amang Sintua Tulus Robert Panggabian, Jekli Sinaga, dan Amang Hotman Panjaitan. Dan juga dengan jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan menumpangkan tangan, memberikan kasih karunia, sehingga iman mereka tetap teguh, sekalipun fisik lemah, tetapi iman terus berharap dan Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Tuhan menghibur jemaat-Mu yang berduka dan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Dan juga kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi keluarga yang berulang tahun pernikahan dan jemaat yang berulang tahun kelahiran. Betapa Tuhan baik menuntun dan memelihara perjalanan hidup dan rumah tangga mereka sampai hari ini. Dan kami percaya
hari-hari hidup mereka ke depan. Tuhan menjadi gembala yang terus menuntun ke padang rumput yang hijau, menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, melalui umur yang panjang, kesehatan, dan kelimpahan dalam setiap pekerjaan mereka. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk jemaat-Mu yang menanti-nantikan kehadiran buah cinta atau anak di tengah-tengah keluarga, terutama bagi pasangan-pasangan keluarga yang muda. Tuhan memberkati kandungan dari setiap ibu, memberkati juga kesehatan para suami, dan Tuhan menanamkan nafas kehidupan dalam rahim setiap perempuan yang merindukan kelahiran anak di tengah-tengah keluarga. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berdoa juga untuk gerejamu, HKBP Tangerang Kota ini. Program yang terus berjalan, terutama pengadaan lahan yang masih terus dipergumulkan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang dan Tuhan tidak kekurangan. Dan kami tahu Tuhan berlimpah dan begitu kaya. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dan kami semua agar bersungguh-sungguh dalam tanggung jawab iman untuk kerajaan Tuhan melalui gereja ini. Kami memberikan yang terbaik. Terpuji nama Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Sujud bertelut di
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku adalah milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bila kau rasa gelisah di